Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penampang plat dua arah. Nah, yang pertama mengenai karakteristik dari plat dua arah. Pada penjelasan awal kita sudah mengetahui salah satu karakteristik dari plat dua arah adalah apabila panjang dari bentang yang terpanjangnya terhadap bentang yang terpendeknya, kalau kita bagi itu dia kecil daripada 2, ya. L2 bagi L1 itu kecil dari 2. Kalau besar daripada 2 berarti dia plat satu arah, ya, seperti penjelasan pada penjelasan plat satu arah di video yang kedua dari plat, ya. Terlihat di sini, ya, distribusi dari bentuk plat, distribusi dari gaya ataupun bentuk beban dari plat menuju balok itu ada bentuknya. Kalau dia simetris L1 dan L2, maka semua sisi akan terdistribusi beban segitiga, ya. Kemudian kalau seandainya L2 dibagi L1 itu dia tidak simetris, ya, salah satu sisinya lebih panjang tapi tidak melebihi 2, maka akan ada sisi pendek yang akan memikul beban segitiga dari plat, ya. Kemudian balok bentang panjang ini akan terdistribusi seperti trapesium, ya. Jadi terdistribusi beban plat berbentuk trapesium. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai ketebalan minimum dari plat dua arah, ya. Ketebalan minimum dari plat dua arah. Yang pertama adalah untuk yang tanpa balok, ya. Ketebalan minimum plat dua arah non prategang tanpa balok interior, ya, seperti gambar di samping, ya. Ada yang langsung ke kolong dan ada yang dengan ada capital dan drop panel, ya. Nah, di sini untuk tanpa drop panel, di sini kalau untuk F yield itu dibagi menjadi 3, ya, 280, 420 dan 520. Pada panel eksterior tanpa balok tepi itu tebalan platnya adalah Ln per 30, ya, dan selanjutnya, ya, sesuai dengan F yield. Kemudian dengan balok tepi itu Ln per 36. Nah, untuk mutu baja yang lain ada nilai tertentu, ya. Kemudian untuk panel interior itu Ln per 36 dan seterusnya ada. Untuk drop panel juga punya ketentuan untuk ketebalan plat. Di sini ada keterangan lebih lanjut, ya. Nah, pada pasal 8.3.1.1 ketebalan plat keseluruhan atau H tidak boleh kurang dari batasan pada tabel 8.3.1.1 dan memiliki nilai terkecil, ya. Tanpa drop panel itu yang paling kecil itu tipis, ya. Plat itu setebal 125 mili atau 12,5 cm. Kalau dengan drop panel itu 100 mm. Kemudian jika dengan balok, ya, kalau tadi yang pertama itu tanpa balok, ketebalan platnya berapa? Yang kedua ini adalah jika ada balok, ya, seperti yang gambar ini, ya. Jika ada balok, ya, yang tempat menumpunya plat, ya, maka dapat kita lihat ketebalan minimum plat dua arahnya itu seperti SNI 2847 2019 di tabel 8.3.1.2, ya, di mana kita perlu menghitung terlebih dahulu nilai alfa FM, ya. Nilai alfa FM ini kita akan hitung sesuai dengan teori dari mekanika bahan, ya. Nanti akan ada berhubungan dengan titik berat penampang dan sebagainya. Setelah kita dapatkan nilai alfa FM ini, maka kita bisa langsung menghitung H minimum, ya. Nah, jika alfa FM-nya kecil daripada 0,2, berlaku pasal 8.3.1.1 yang tadi, ya, yang ini. Oke. Kemudian jika alfa FM nilainya besar daripada 0,2 tetapi lebih kecil daripada 2, ya, maka nilai terbesar untuk H minimumnya adalah nilai terbesar dari dua persamaan ini, ya. Persamaan 1 dan angka 125. Nah, nilainya nanti yang terbesar itu yang kita pilih, ya, untuk ketebalan plat, ya. Kemudian jika alfa FM-nya besar daripada 2, maka kita pilih nilai terbesar dari persamaan ini dan nilai 90, ya. Di sini ada catatan pada plat tepi tidak menerus yang sesuai dengan pasal 8.3.1.2 itu harus disediakan balok tepi, ya, dengan alfa F itu besar dari 0,8 atau ketebalan minimum harus memenuhi yang B, ya, di sini atau D pada tabel 8.3.1.2
dan harus diperbesar paling sedikit 10% pada panel tepi yang tidak menerus. Tapi ini udah expert ya, kita tidak terlalu jauh. Nah, di sini keterangannya ya. Jadi LN itu adalah panjang bentang ya, bersih di antara arah memanjang ya dari konstruksi dua arah. Kemudian beta itu adalah rasio bersih dalam arah panjang terhadap arah pendek dari plat dua arah. Kemudian alfa FM adalah nilai rata-rata alfa F untuk semua balok tepi. Kemudian alfa F adalah rasio kekakuan lentur dari penampang balok, elastisitas inersianya ya bisa disebut itu, terhadap kekakuan lentur plat ya, yang dibatasi secara lateral oleh garis-garis sumbu tengah di plat-plat yang bersebelahan setiap sisi balok. Kemudian ECB itulah modulus elastisitas balok, ECS adalah modulus elastisitas plat, ya, IB itu adalah momen inersia bruto dari penampang balok terhadap sumbu berat. Sementara IS adalah momen inersia bruto dari plat penampang. Nah, terlihat di gambar tadi, di gambar di depan ini kita lihat bahwasanya kalau dengan balok otomatis akan ada perhitungan jarak bersih ya antara permukaan balok ya, disebut dengan LNX ya, dan seterusnya. Tadi kita sudah membahas pada bagian yang pertama adalah tebal minimum ya, tebal minimum. Nah, untuk yang kedua kita perlu mengetahui bagaimana sih luas tulangan minimum untuk plat dua arah. Nah, di sini berbeda dengan plat satu arah ya, luas minimum plat atau AS min ya, dan spasi tulangan minimum ya juga bisa kita jelaskan di sini. Jenis tulangan kalau untuk yang ulir ya, maka untuk F yield-nya kecil dari 420, maka diperoleh AS min atau luas tulangan minimum adalah sebesar 0,002 dari A gross. Ya, A gross itu ingat ya, A gross itu adalah B dikali dengan H ya. B itu adalah lebar satu pias ya, satu pias itu 1 meter ya, dikali tinggi daripada atau tebal daripada plat ya. Nah, untuk kawat batang ulir atau kawat las ya, jika F yield-nya besar sama dari 40-220 MPa, maka kita akan memilih nilai terbesar dari dua persamaan ini ya. Yang pertama adalah 0,18 kali 420 bagi FY dikali A gross ya. Atau yang kedua adalah 0,0014 A gross ya. Nilai terbesar dari dua ini itulah yang kita pilih sebagai luas tulangan minimum. Nah, apa tujuan kita mempelajari ataupun menghitung luas tulangan minimum? Untuk mengecek bahwasanya nanti tulangan plat kita, ingat batasan atas batas bawahnya ya, kita sama seperti balok, AS maksimum kita berarti luas tulangan maksimum yang tidak boleh dilewati ya. Kemudian AS minimum adalah luas tulangan minimum yang tidak boleh lebih kecil daripada itu. Ya, kalau luas tulangan minimumnya nanti diameter 8, jarak 200, berarti kita tidak boleh menggunakan yang lebih kecil daripada itu. Kalau dapat nilai yang lebih kecil daripada AS minimum, maka yang dipakai adalah AS minimum ya. Kemudian selanjutnya adalah spasi tulangan lentur atau disebut dengan notasi S kecil ya. Nah, di sini untuk plat solid non prategang, spasi maksimum tulangan ulir longitudinal harus dari nilai terkecil dari 2H atau 2 kali tebal plat dan 450 ya pada penampang kritis, dan yang terkecil dari 3H dan 450 pada penampang lainnya. Nah, 2H itu berapa? Itu 2 tinggi dari tebal plat lantai ya. Jadi ini kontrol untuk jarak tulangan minimum ya. Kemudian yang ketiga, rasio tulangan ulir susut atau suhu ya. Jadi di sini di plat dua arah kita juga mengenal rasio tulangan ulir untuk tulangan susut atau tulangan suhu terhadap rasio penampang A gross. Jadi di pasal ini terlihat rasio tulangan ulir yang susut dan suhu terhadap luas penampang beton harus memenuhi batasan di tabel berikut. Tabel 24 ini ya, yang judulnya adalah rasio tulangan ulir, susut, dan suhu minimum terhadap luas penampang beton bruto. Nah, di sini dia untuk jenis batang ulir dan kawat las ya. Untuk F yield yang kecil dari 420, rasio tulangan minimumnya adalah 0,002. Kemudian kalau yang F yield besar dari 420, maka nilai terbesar dari dua hasil persamaan ini ya. Untuk spasi tulangan susut sendiri atau suhu sendiri tidak boleh lebih kecil, tidak boleh melebihi nilai terkecil dari 5 kali H dan 450 ya. 5H atau 450
50. Jadi agak lebih renggang dibandingkan dengan tulangan utama dari plat ya. Nah, seperti itu. Kemudian sebenarnya untuk metode desain plat dua arah, cara perhitungan momen berdasarkan SNI 2847 2019 pasal 10 dan pasal 810 dan 811 yaitu dengan rangka ekuivalen atau equivalent frame method, kemudian cara desain langsung atau direct design method ya. Kemudian ada lagi yang lain ya, metode garis leleh atau yield line method, kemudian cara koefisien momen ya yang terakhir. Nah, di sini untuk cara 1 2 3 itu cukup tidak tidak untuk level kita ya. Jadi memang perlu mata kuliah lain mungkin yang terkait dengan sistem frame ya, analisa struktur dan sebagainya. Maka kita pakai cara yang paling simpel tetapi masih relevan ya, yaitu cara koefisien momen ya. Kemudian yang kelima, perhitungan beban yang bekerja pada plat atau Q ultimate ya. Di mana di sini untuk Q ultimate beban hidup ya, contohnya ada di SNI 1727 2020. Untuk kategori rumah tinggal itu biasanya 4,79 kN per meter persegi ya. Kemudian beban plat lantai ya, kemudian beban spesi, keramik ya, plafon dan penggantungnya, kemudian pipa air bersih, sprinkler, air kotor, kemudian berat instalasi mekanikal elektrikal. Nah, itu bisa masuk kategori dead load ya, beban mati. Nah, kemudian kita biasanya bisa menghitung menggunakan beban terfaktor ya. Untuk beban terfaktor biasa kita menggunakan 1,2 dead load tambah 1,6 live load. Nah, pada case ini contohnya beban hidup kita 4,79. Kemudian beban mati kita akumulasikan didapat nilainya 5,09. Maka beban terfaktor ultimate atau QU adalah 1,2 dikali beban hidup ya. Beban mati 5,09 ditambah 1,6 beban hidup yaitu 4,79, maka didapat nilainya 13,77 kN per meter persegi. Nah, kira-kira seperti ini skema perhitungan momen plat dua arah ya. Nah, kita melihat di sini karena di bagian plat ini ada yang bagian tumpuan ya, bentang di tumpuan tengah-tengah ini, ada yang bagian lapangan kiri kanan ya. Persis seperti balok satu arah ya. Plat satu arah. Seperti itu juga di bentang pendek ya, juga ada bagian tumpuan, kemudian tumpuan kiri kanan ya, dan bagian lapangan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya tabel koefisien momen ya, dimana untuk rumusnya sendiri adalah untuk yang terjepit ya di keempat sisi ya, kita memakai rumus ya seperti ini, 0,001 QU kali LX kuadrat dikali X ya. Nah, nilai X-nya ini ya, berarti kalau MLY berarti momen lapangan, MLX berarti momen lapangan X, kemudian MLY adalah momen lapangan Y. Jadi inisial L-nya itulah untuk lapangan. Kalau MTX berarti momen tumpuan X dan momen tumpuan Y ya. Kemudian di sini terlihat ya, kita di grafik ini terlihat ada membaca tabel ya, membaca tabel. Nah, di mana isi tabel ini kita masukkan nanti ke parameter X yang ada di sini sesuai dengan urutan ya yang ada di tabel ini. Nah, ini rumusnya persis ya. Nah, nilai dari isi tabel ini atau nilai X nanti yang akan kita isikan adalah perbandingan dari LY dibanding dengan LX ya. Bentang panjang dibagi bentang pendek ya. Jadi di sini kalau seandainya LY kita sama bentangnya dengan LX berarti nilainya 1. Kalau LY kita nanti contohnya 2, kalau dan LX-nya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti kita lihat di sini nilainya. Kemudian kalau panjang LY kita 2 kali lipat daripada LX contohnya ya. Jadi contohnya di sini LY kita 4 meter, LX kita 2 meter ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini dia LY per LX. Berarti nilai X yang kita masukkan adalah nilai yang sejajar dengan angka 2 ini. Ya, ini dimasukkan ke dalam. Ini tabel secara untuk beberapa kondisi ya, mulai dari kondisi terletak bebas ya, kemudian terjepit ya, terjepit sebagian,
kemudian terjepit bagian sisi kanan sisi kiri ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau tertumpu bebas berarti di tumpuan tidak ada momen ya. Nah, kalau terjepit ya seperti ini, terjepit keseluruhan dan sebagainya. Ini tabel koefisien momen untuk beberapa jenis kondisi perletakan daripada si plat lantai ya. Yang ketujuh, jenis tumpuan berdasarkan kekakuan puntir tepi ya. Jadi menentukan syarat-syarat tumpuan dan bentang teoritis ya, di mana syarat-syarat menentukan jenis tumpuan dan jenis ikatan di tempat tumpuan ini sangat penting ya. Penjelasan mengenai tumpuan dapat kita lihat di tabel berikut ya. Bahwasanya di sini ada yang parameternya ya, mulai dari lendutan, reaksi tumpuan dan contoh ya. Kalau tidak tertumpu itu lendutannya tepi plat dapat melendut ya, kalau dia tidak tertumpu. Kalau reaksi tumpuannya tidak ada, ya kan? Kemudian contoh, tumpuan berupa deretan kolom di sepanjang tepinya. Jadi itu tidak dinyatakan tidak tertumpu. Kalau tertumpu elastis ya, tumpuan dapat melendut dia. Ya, di tumpuannya dapat melendut, reaksi tumpuannya tidak ada. Tumpuannya contohnya apa? Tumpuan berupa balok lentur ya. Kemudian ada yang tertumpu kaku ya. Berarti tidak ada lendutan di tumpuan ya. Tapi reaksi tumpuannya ada. Nah, di sini tumpuan berupa dinding atau balok yang kaku ya. Balok yang kaku. Nah, di sini untuk contohnya juga ya, yang bagian tepi tertumpu bebas ya, contohnya plat yang tertumpu pada tembok bata ya. Ini untuk bagian tepi yang tertumpu bebas. Kalau tepi dengan tumpuan terjepit sebagian atau plat monolit bersatu dengan balok tipis ya. Kalau tepi dengan tumpuan terjepit penuh, jadi intinya plat kita terjepit penuh, yaitu plat monolit dengan balok yang tebal ya. Biasanya untuk konstruksi pada umumnya masuk kepada bagian ini ya. Terjepit dengan tumpuan terjepit penuh ya, bagian tepi dengan tumpuan terjepit penuh. Nah, kira-kira seperti ini nih kondisi parameternya sebelum dibebani dan sesudah dibebani. Kalau tertumpu bebas, dia biasanya seperti ini saja, ya, diletakkan. Ya, jadi memang tidak ada reaksi di situ. Kemudian di sini terjepit atau tertumpu sebagian dia seperti ini. Ya, ketika dibebani dia mengalami tumpuan dapat melendut ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tepi dengan tumpuan terjepit penuh ya. Kondisinya seperti ini. Dimana kalau terjadi reaksi di sini ya. Jadi biasanya untuk balok yang monolit ya. Baik. Kita masuk ke contoh ya. Kita disuruh merencanakan untuk plat lantai, mendesain plat lantai yaitu dengan menggunakan metode sederhana yaitu dari koefisien momen ya. Berikut lokasi plat lantai yang ditinjau, di mana kita sudah menentukan FC prime-nya 30 MPa, F-yield-nya 420, Lx dan Ly, bentang panjang dan bentang pendeknya sama ya. Di seri ini arah Y ya, 5 meter 5 meter. Perbandingan bentang X dan Y berarti 5/5 adalah 1, berarti 1 itu kecil dari 2 ya. Maka dapat disimpulkan plat kita plat 2 arah. Tebal plat adalah 150. Diameter tulangan kita memakai diameter 10, selimut betonnya 20 ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, terlebih dahulu tadi kan kalau plat 2 arah kita perlu menentukan berapa sih ketebalan minimum dari plat 2 arah ini ya. Yang pertama kita harus menghitung yang namanya alfa FM ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita memerlukan alfa FM sebelum menghitung H minimum ya. Nah, untuk memilih persamaan yang akan kita gunakan, kita perlu menghitung nilai alfa FM. Nah, berapakah nilai alfa FM? Nah, kita lihat ya. Nah, pada perancangan ini kita mengacu kepada balok T ya, karena dia tertumpu penuh ya. Jadi perhitungan preliminary design untuk plat adalah sebagai berikut ya. Kita asumsikan saja terlebih dahulu platnya tebalnya 200 ya. Asumsi dulu saja untuk menentukan nanti alfa FM-nya ya. Kemudian lebar efektif daripada plat contohnya 850. Ini seperti balok T ya. Kemudian lebar sayapnya 300 kiri 300 kanan ya. H dari balok T kita adalah 500 ya. Kemudian BW kita adalah atau lebar baloknya itu 250 ya. Nah, langkah pertama kita akan hitung titik berat ya. Titik berat penampang bagian flank ya, atas penampang atas ya, atau bagian di atas ini, penampang atas dan penampang bawah, karena perlu kita bagi ya untuk
menentukan nanti titik berat penampang gabungan ya. Jadi nanti kita harus menghitung kondisi titik berat penampang gabungan. Nah, langkah pertama kita hitung dulu luas penampangnya. Jadi lebar efektif daripada bagian atas ini adalah 850 dikali tebalnya 200 ya. Kita jadikan dalam senti berarti 85 kali 20 sama dengan 1700 cm persegi. Kemudian kita hitung jarak X1 ya. X1 adalah jarak dari tepi penampang ya menuju ya titik tengah dari penampang ya. Jadi kan lebarnya kan 850 atau 85 cm bagi 2 berarti 42,5 ya. Kemudian arah Y lagi ya. Arah Y ya, jadi arah Y 42,5 ya. Arah Y berarti jarak dari tepi bidang penampang bawah ke as ataupun titik pusat daripada penampang atas ya. Berarti kita akan menambahkan tebal plat kita 20 ya. Tebal plat kita 20. Tebal plat 20 sementara setengahnya adalah 10 ya. Setengahnya adalah 10 terus ditambah dengan tinggi penampang bawah. Itu 30 ya. 30 tambah 10 sama dengan 40. Nah, lakukan juga untuk penampang bawah, luasnya adalah 25 kali 30, dapat luasnya 750. Kemudian X2 sama ya, X2 itu adalah jarak dari tepi serat penampang yang paling panjang ya, dari pinggir sini ke as penampang bawah ya, sama 425, 42,5. Kemudian Y2 ya, Y2 adalah tinggi dari jarak antara tepi penampang bawah ke as penampang bawah itu sendiri ya, ke titik pusatnya ya. Yaitu setengah dari 300, yaitu 150 ya. Nah, setelah dua kondisi ini kita dapatkan, kita dapat menghitung X bar dan Y bar. Nah, X bar dan Y bar inilah nanti yang akan menjadi titik berat penampang gabungan ya. Jadi penampang T kita nanti titik beratnya akan kita dapatkan dengan rumus adalah sigma AX ya. Sigma AX dibagi sigma A. Kalau Y gitu juga ya. Sigma AY ya, atau sigma A kali Y dibagi sigma A. Jadi kita lihat di sini X bar berarti kita mengkaji ke arah sumbu Y gitu ya. Jadi mengkaji ke arah sejajar dengan ke arah sumbu Y ya. Jadi di sini terlihat A dikali X ya, berarti karena A kita 2, luas penampang kita 2, berarti A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi A1 tambah A2 ya. A1 itu 1700 dikali X1. X1 42,5 ditambah 750 itu A2 ya, luas yang kedua dikali 42,5 juga. Jaraknya ke pusat penampang ya yang sejajar dengan sumbu X ya. Nah, jadi nilainya berapa? Yaitu 104,175 bagi 200 2450 ya. Dapat nilainya adalah 42,5. Jadi pas ya di tengah-tengah. Ya, masih sama karena nilainya simetris ya, penampangnya simetris untuk arah X ya. Sekarang kita cari arah Y ya dengan rumus yang sama. A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2 ya. Maka didapat nilainya adalah 32,35 ya, 32,35. Nah, sementara penampang kita kan 30 nih. 30 berarti ada berlebih sedikit ya, sebesar 2,35 cm. Nah, inilah titik berat penampang gabungan balok T. Oke, setelah itu kita akan hitung momen inersia bruto ya, momen inersia bruto. Nah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui yang namanya HYF ya, HY bar F. HY bar F ini adalah jarak di antara as penampang atas terhadap titik berat gabungan ya. Jadi jaraknya tadi sekitar kalau Y itu berarti jaraknya adalah 76,5 ya dari as ini ya. Dari as ini tadi tinggi plat kita kan 200 ya. Nah, kemudian Y bar kita nanti kita hitung berapa selisihnya ya.
setengah dari 200 kan 100 ya. 100 dikurangi 2,35 ya. Nah, itu dapatnya 76,5 ya kan. Oke. Kemudian kita juga perlu adalah HY bar yang W, yang web atau badan ya. Jadi tingginya adalah dari as ini ke as penampang bawah ke titik berat penampang ya. Jadi tadi jarak dari tepi yang atas ini ke titik berat untuk penampang bawah adalah itu 300 bagi 2 ya. Berarti 150 ya. Kemudian kita tambah 23,5 ya. Kan 23,5 kan jaraknya tadi ke sini ya, dari tepi bawah ke titik berat penampang gabungan. Jadi didapat nilainya adalah 173,5 ya. 150 ditambah 32,5. Ini ada di sini ya, 32,5. Kemudian sorry, 23,5 maksudnya. Oke. Kemudian luas sayap atau AF adalah 200 kali 850 ya. Tebal plat dikali dengan lebar efektif yaitu 170.000 mm persegi. Luas badan atau AW adalah 300 kali 250 ya. Penampang bawah itu 75.000 mm persegi. Luas totalnya adalah AF tambah AW ya. Luas sayap atas ya atau tambah dengan penampang bawah itu 245.000. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan ya nilai Y bar kita adalah 32,35 cm atau 323,5 mm ya. Jadi kita dapat menghitung IB ya. Inersia bruto ya sama dengan rumusnya ini ya, semuanya sudah ada ya, tinggal dimasukkan. Ya, maka dapat inersia bruto kita adalah 10.757,72 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 ya. Kemudian kita hitung inersia plat arah panjang ya. Dimana di sini rumusnya adalah IL, inersia plat arah panjang long ya, itu 1/12 LNL dikali HF pangkat 3. Nah, di sini panjang plat kita kan 5.000 ya. 5.000 tadi dikalikan 200 pangkat 3 itu adalah 3.333 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian kita dapat menghitung alfa FL yang bentang panjang yaitu elastisitas inersia bruto ya dibagi dengan elastisitas inersia plat arah panjang. Ya, jadi didapat nilainya adalah 10.757 kali 10 pangkat 6 dibagi 3.333 kali 10 pangkat 6. Ini dapat nilainya 3,227 ya. Kemudian yang selanjutnya menghitung momen inersia plat arah panjang ya. Yaitu IS ya, arah pendek maksudnya dengan notasi IS ya. Itu 1/12 dikali LNS dikali HF pangkat 3. Maka didapat karena bentang kita yang pendek itu sama dengan yang bentang panjang, maka nilainya juga sama ya. Maka didapat nilai alfa Fs itu 3,227. Kemudian kita dapat menghitung alfa Fm ya. Alfa Fm adalah rata-rata dari alfa Fs dan alfa Fl ya. Jadi alfa Fm sama dengan alfa Fs ditambah alfa Fl per 2 sama dengan 3,227. Kemudian kita dapat menghitung nilai beta. Ya, beta itu adalah panjang, bentang panjang ya dikurangi lebar kolom ya. Estimasi lebar kolom kita 45 cm ya atau 450 mili. Kemudian dibagi juga dengan lebar penampang plat bentang pendek dan lebar kolom. Maka didapat nilainya adalah betanya 1 ya. Karena alfa Fm itu besar dari 2 yaitu 3,227 tadi ya. Maka nilai H minimum kita cari dengan persamaan yang di garis merah ini. Ya, persamaan 1 atau nilai 90. Ya kan? Mana yang paling besar? Nah, setelah kita hitung, tebalannya adalah didapat 109,77 mili ya. Jadi tebal plat lantai itu 109,77 mili. Kita bandingkan dengan H yang 90 ya, berarti lebih besar yang 109,77. Berarti ini yang kita ambil. Maka cukup sulit mengerjakan plat yang tebalnya itu berupa desimal ya, ataupun angkanya tidak bulat. Maka kita boleh menaikkan ke atas. Entah itu 120, 130 atau 150 ya. Maka di sini disimpulkan kita mengambil supaya aman itu di 150 saja. Oke.
Saya kira seperti itu. Step 2 yaitu perhitungan pembebanan plat lantai ya. Di SNI 1727/2020 ya, pembebanan beban hidup tadi sudah dijelaskan itu 4,79 kN per meter persegi ya. Sementara untuk beban mati sendiri terdiri dari beban berat sendiri plat ya, kemudian spesies setebal 3 cm, keramik setebal 1 cm, plafon dan penggantung, pipa air bersih, sprinkler dan air kotor, berat instalasi mekanikal elektrikal, maka di sini sama ya, dapat 5,09 kg. Maka kita dapat menghitung beban terfaktor ya, yaitu 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Nah, jadi dapat nilai Q ultimate atau beban terfaktor adalah 13,77 kN per meter. Step 3 kita menghitung momen yang bekerja pada plat ya. Karena perbandingan antara bentang panjang dan bentang pendek kita yaitu Lx dan Ly yaitu sama-sama 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Jadi plat tersebut termasuk ke plat 2 arah. Dan nanti di koefisien momennya langsung kita tambahi, kita tandain pada angka 1 ya. Kemudian kita lihat berapa nilai CLX, CLY, CTX dan CTY-nya ya. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya di sini angka 1 berarti 25, 25, 51, 51 ya nilainya. Ya. Berarti ini yang kita masukin ke variabel X ini ya, ke variabel X ya. Nah, di sini didapatkan rumus tadi ya 0,01 untuk lapangan ya. Momen lapangan X sama dengan 0,001 dikali Q ultimate dikali IX kuadrat, LX kuadrat dikali X ya. Nah, di sini nilainya adalah 0,01. Tadi beban ultimate kita adalah 13,77. LX kita adalah 5 ya, bentangnya 5 dikali nilai CLX ya, C lapangan X ya, ini dia. Nah, ini dia 25 sama dengan didapat 8,6. Nah, untuk arah Y sama karena bentangnya sama, nilainya juga 8,66 kN meter. Jadi momen yang bekerja pada plat arah lapangan X dan Y itu sama. Kemudian tumpuan X dan Y ya, di mana di sini didapatkan nilainya QU-nya sama, L-nya sama, cuman di sini koefisiennya yang beda ya. Di sini untuk lapangan tumpuan itu koefisiennya 51 ya, 51. Maka di sini dapat kita peroleh hasil adalah 17,559 kN meter ya. Kemudian step 4 kita lanjut ke pendulangan plat ya. Tadi di perhitungan sebelumnya kita ambil salah satu saja yaitu yang nilai 17,559 saja ya. Kita ambil nilai yang ini saja untuk contoh. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya momen kita kan 17,559. Nah, kita akan cari tahu berapa sih jarak antar tulangan yang kita butuhkan ya. Nah, kita hitung terlebih dahulu tinggi efektif dari plat ya. Jadi plat kita itu tingginya, tebalnya sudah dapat tadi dari perhitungannya sebenarnya. Itu 150 ya dari perhitungan ini. Ingat tadi yang 200 tadi tebal plat yang awal itu hanya untuk data pengantar untuk penghitungan nilai yang sebenarnya ya. Jadi boleh kira-kira. Nah, di sini sudah didapatkan definitif ya nilai tebal plat yang sebenarnya. Di mana momen yang terjadi pada plat tadi sudah ditentukan, kita menghitung tinggi tebal plat ya. Di mana di sini tinggi tebal plat adalah 150 ya. Kemudian kita kurangi 20 itu adalah tebal selimut ya. Kemudian dikurangi setengah dari diameter tulangan 10 yang akan kita pakai ya. Kita tentukan di awal tulang yang kita pakai adalah 10. Maka 150 dikurangi 20 dikurangi 5. Maka tinggi efektif atau D kecil itu 125 mm. Kemudian ingat plat lantai berbeda dengan balok. Kita plat lantai itu meninjau per 1 pias ya, atau selebar 1 meter ya. Setiap 1 meter. Jadi di mana diperoleh B-nya adalah 1000 mm ya. Kemudian kita hitung namanya koefisien of resistance ya, atau koefisien momen tahanan ya, faktor tahanan momen, di mana Rn sama dengan MU dibagi VBD kuadrat ya, VBD kuadrat. Jadi MU sudah dapat nilainya, V-nya 0,9, lebarnya 1000, ini dia, kemudian dikali 125 kuadrat, tinggi efektif dikuadratkan, maka dapat nilai Rn-nya adalah 1,248.
Kemudian terlebih dahulu kita cari faktor M ya. Faktor M untuk menghitung rasio tulangan, maka kita perlu menghitung faktor M di mana nilainya adalah hasil dari FY dibagi 0,85 FC prime. Ya, maka M kita didapat 16,471. Jadi kita dapat menghitung berapa rasio tulangan yang diperlukan dengan memasukkan nilai-nilai ke dalam persamaan rho perlu di bawah ini. Ya, rasio tulangan yang diperlukan, ya, yaitu 1/M dikali 1 dikurangi 1, 1 dikurangi akar 1 kurang 2 kali M kali Rn dibagi FY. Ya. Maka didapat rasio tulangan perlu kita ada 0,003. Nah, sebelumnya kita perlu cek. Jangan sampai rasio perlu yang tulangan yang kita perlukan itu 0,03. Jangan sampai lebih kecil daripada rasio tulangan minimum. Ya. Nah, jadi kita hitung selanjutnya adalah rasio tulangan minimum. Ingat di SNI dijelaskan untuk rasio tulangan minimum untuk FY yang besar daripada 400. Besar sama dari 420 MPa nilai terbesar dari dua persamaan ini. Ya, kita hitung Rho min yang pertama adalah 0,0018 dikali 420 bagi F yield ya. Jadi nilainya sama ya 0,0018. Atau yang kedua adalah Rho min langsung dapat nilainya 0,0014 pada tabel ya, pada tabel berikut. Maka dipilih yang terbesar daripada dua ini, maka kita pilih Rho min adalah 0,0018. Syaratnya adalah Rho tidak boleh lebih kecil daripada Rho min dan tidak boleh lebih besar daripada Rho max ya. Jadi dia berada di antara dua kondisi ini. Berarti oke ya, kalau kita Rho max kita cek dulu ya, apakah nanti dia melampaui enggak ya. Ingat Rho max ya, sama seperti balok nilainya sekitar 0,75 dari Rho balance ya. 0,75 dari Rho balance atau 0,621 ya kalau nggak salah ya. Untuk yang terkendali tarik ya. Jadi Rho balance seperti ini ya. Jadi Rho balance kita hitung dulu 0,85 kali beta 1 kali FC kali 600 per FY kali 600 tambah FY. Maka didapat nilai Rho balance-nya 0,03. Kemudian 0,75-nya itu adalah sebesar 0,00230. Berarti rasio tulangan perlu kita tadi yang kita peroleh dari perhitungan yang kita butuhkan itu berada di antara Rho min 0,0018 dan Rho max ya 0,00230. Berarti oke ya. Maka kita gunakan Rho-nya 0,03. Berarti luas tulangan yang diperlukan, ingat ya HS perlu sama dengan Rho kali B kali D ya, rasio tulangan kali lebar 1 meter kali 125 ya, maka dapat AS perlu ya, luas tulangan perlu dari si plat lantai ya. Nah, kalau kita gunakan tulangan 10 ya, seperti tadi, maka kita hitung terlebih dahulu luas satu buah tulangan 10 1/4 VD kuadrat, maka dapat AS untuk diameter 10 adalah 78,5 mm persegi. Maka dengan mudahnya kita dapat menghitung berapa jarak antar tulangan ya, jarak antar tulangan. Jadi didapat menghitung jarak antar tulangan adalah luas tulangan 10 diameter 10 dikali lebar satu pias ya dibagi luas tulangan perlu ya yang kita butuhkan ya. Oke. Di sini terlihat nilainya 78,5 kali 1000 dibagi AS perlu ya, AS perlu, maka didapat nilainya 206,036 ya. Nah, AS perlunya agak keliru dalam penulisan ya, harusnya nilai seperti ini ya. Yang dibagi ke sini dapatnya sekitar ini juga ya, tidak jauh beda. Maka dipakai tulangan diameter 10 jarak 200 ya. Nah, kenapa? Karena kita pembulatan ke bawah ya. Jadi kita pakai tulangan 10 jarak 200. Nah, kemudian kita cek juga dengan spasi maksimum, apakah 200 ini melebihi spasi maksimum enggak ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi, yaitu nilai terkecil dari 2 kali H atau 450. Jadi 2 kali H itu nilainya adalah 300 ya. 300, maka 200 ini masih lebih kecil dari 300 ya. Berarti jarak tulangan maksimum tidak dilewati. Kemudian itu yang pertama itu adalah tumpuan arah X ya. Sekarang kita hitung lapangan arah X ya. Lapangan arah X sama halnya kita hitung
Momen ultimate-nya sudah tadi di awal 8,606. Hitung tinggi efektif sama. Kemudian hitung beta nilai lebar 1 meter itu 1 pias adalah 1 meter atau 1000 mm. Kemudian faktor tahanan momen atau Rn itu 0,6129 didapat nilainya. Hitung juga nilai M, faktor M ya didapat nilai 16,471. Kemudian kita hitung rasio tulangan perlu kita sehingga didapat rasio tulangan perlu adalah 0,0015. Maka kita cek ya apakah dia itu lebih besar atau lebih kecil pada rasio tulangan minimum ya. Rasio tulangan minimum kita tadi nilainya 0,0018 dan 0,0014. Nilai terbesarnya adalah 0,0018. Ternyata nilai kita itu lebih kecil daripada rho min ya. Nilai kita kan 0,0015 ya. Berarti karena dia lebih kecil daripada rho min 0,18 maka kita gunakan nilai rho min yaitu rho sama dengan 0,0018. Maka kita hitung AS perlu kita ya, luas tulangan perlu adalah rho kali B kali D ya. 0,018 kali 1000, B-nya 1000, D-nya 124, maka didapat nilai 223,2. Maka digunakan tulangan diameter 10 ya, di mana AS untuk satu tulangan 10 adalah 78,5. Maka kita dapat menghitung jarak antar tulangannya ya, di mana nilainya didapat jarak antar tulangan adalah 351,7 ya. Maka kita bulatkan ke bawah, dipakai jarak antar tulangan kita diameter 10 jarak 250. Kenapa 250? Karena kita pembulatan ke bawah dan tidak melebihi syarat dari jarak spasi maksimumnya. Jarak spasi maksimum kita kan 300 ya. Jadi supaya aman kita pasang tulangan diameter 10 jarak 250 mm. Nah, karena X sama Y beda sama bentangnya dan sama momennya, maka kita samakan nilainya ya, karena di sini momennya sama, panjang bentangnya sama ya. Nah, jadi nilainya kita samakan. Untuk di tumpuan arah X dan Y sama-sama diameter 10 jarak 200. Untuk lapangan arah X itu adalah diameter 10 jarak 250 ya. Nah, seperti ini bentuk skema penulangannya ya. Di tumpuan diameter 10 jarak 200 seperti ini ya. Kemudian di bagian lapangan ya, dia menerus ya pada bagian lapangan bawah ini diameter 10 jarak 250. Nah, gitu juga arah sumbu X ya, arah sumbu Y seperti ini dan arah sumbu X seperti ini. Kemudian kalau bisa ada dua jenis ya di sini. Yang pertama adalah jenis tipikal biasa, yang kedua bagian kromo ya. Kromo itu ada yang pindah ke bawah ya. Istilahnya ada yang ditekuk ke bawah. Maka di sini dia akan bergantian ya. Maka di sini agak dikalikan 2 ya. Dikalikan 2 kan ada tulangan yang dipasang terputus dan ada yang menerus. Maka di sini dikalikan 2, dikalikan 2 berarti jaraknya di 400 ya. Kemudian untuk tulangan lapangannya itu jarak 500 ya. 500. Karena kenapa? Karena nanti ada faktor dari terusan besi yang di sebelahnya ya. Di sebelahnya. Jadi kira-kira kromo seperti itu. Bentuknya seperti ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari referensi di di YouTube ya, kait dengan skema penulangan plat satu arah dan plat penulangan dua arah. Dan mungkin nanti kita coba praktek di praktikumnya ya. Baik, terima kasih.